kepada hakikat ya. Bahan ibadah simbolik ibadah hakikat. Oke, baik, kita melihat ini dari sesi garis zaman. Garis zaman, saya akan memulainya daripada kejatuhan manusia. Karena melalui kejatuhan manusia ini, ibadah simbolik ini pertama kali dimunculkan oleh Allah. Kejatuhan manusia mengakibatkan manusia tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Maka dengan tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus, Allah berinisiatif untuk menyediakan keselamatan pada manusia, yaitu dengan cara mengirimkan Sang Juru Selamat kepada manusia di dalam Perjanjian Lama. Dan kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, dalam ibadah simbolik ini, manusia diperintahkan Tuhan untuk melaksanakan ibadah simbolik, yaitu berupa mempersembahkan korban di atas mezbah. Ini adalah ibadah sederhana yang pertama kali Alkitab catatkan kepada kita, yaitu persembahan korban antara Kain dan Habel. Kita perhatikan, persembahan Habel lah yang diterima oleh Tuhan. Karena apa? Karena persembahan Habel melambangkan Sang Juru Selamat yang akan datang. Karena persembahan Habel ini menggunakan domba seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Adam. Nah, tentunya Habel tahu persembahan yang benar itu dari Adam, karena Adam pada saat itu bertugas sebagai imam, atau berfungsi Adam pada saat itu sebagai imam. Nah, melalui imamlah dia memberkati anak-anaknya, dan Adam juga bertugas sebagai TPDK di dalam Perjanjian Lama, yaitu Adam mengajarkan hal-hal yang benar kepada anak-anaknya. Ini terbukti Adam berhasil mengajarkan hal yang benar kepada anak-anaknya. Terbukti karena Habel mempersembahkan korban domba yang menimbulkan Sang Juru Selamat yang akan datang. Nah, tentunya apakah ibadah simbolik ini berhenti di sini saja? Tidak. Ibadah simbolik ini Tuhan tingkatkan lagi pada masa Taurat diturunkan. Pada masa hukum Taurat diturunkan. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, sebelum saya menjelaskan ini terlebih dalam, kita melihat dulu ibadah simbolik yang diperintahkan Tuhan ini melambangkan Sang Juru Selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Mati Yesus Kristus di atas kayu salib. Sedangkan kita tahu, kita kembali ke belakang lagi, kita lihat upah dosa itu ialah maut. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 berkata upah dosa ialah maut. Sedangkan setiap manusia ingin dosanya dihapuskan. Allah ingin setiap manusia itu, dosa manusia itu dihapuskan. Karena dengan penyediaan Sang Juru Selamat yang akan datang ini, itulah penyediaan keselamatan bagi mereka. Tapi untuk menerima keselamatan ini kan berupa janji. Ini belum tergenapi. Maka oleh sebab itu Tuhan Allah menyuruh manusia atau memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah simbolik. Ini tercatat yang pertama kali, seperti yang saya katakan tadi di dalam Kejadian, itu Habel yang mempersembahkan korban domba. Nah, kita lanjut kepada hukum Taurat diturunkan. Karena ayah-ayah pada zaman itu tidak lagi
berbuat kebaikan, tidak mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada anak-anak mereka, pada keturunan mereka. Sehingga Tuhan memilih satu bangsa untuk menjaga ibadat simbolik ini. Memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel sebagai TPDK, dan Harun Tuhan percayakan sebagai imam. Harun sebagai imam. Jadi keimamatan ayah telah berakhir sejak hukum Taurat diturunkan, dan juga yang penopang dan dasar kebenaran dari ayat berakhir pada masa hukum Taurat diturunkan. Sedangkan kita lihat dari hukum Taurat diturunkan sampai kepada zamannya Yohanes tampil, disinilah puncak ibadah simbolik ini berakhir dengan Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus pada di tepi sungai Yordan dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia atau dosa manusia. Jadi puncak dari ibadah simbolik ini, jadi segala ibadah yang menyimbolkan Sang Juru Selamat yang akan datang tergenapi di dalam diri Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ini menebus dosa semua manusia, seluruh manusia, seluruh dosa. Yang artinya dari dosa kita yang dulu hingga dosa kita yang sekarang itu sudah tertanggung kepada diri Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita yang hidup di dalam perjanjian baru, kita yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus, kita disuruh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati menanggung dosa kita di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi memerlukan ibadah simbolik ini. Kita tidak perlu lagi melakukan domba korban. Karena apa? Sang korban itu sudah tersedia bagi kita. Dan kita saat ini sebagai orang percaya, kita adalah imam. Dalam Petrus 2 ayat 9 bahwa setiap orang percaya adalah imam. Dan TPDK-nya itu adalah jemaat. Dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 di situ berkata jemaat adalah TPDK. Jadi pada zaman sekarang setiap orang yang ingin tahu kebenaran mereka datangnya kepada jemaat. Sedangkan dalam perjanjian lama, dalam ibadah simbolik sederhana, orang yang ingin tahu kebenaran mereka datangnya kepada ayah memberitahukan kepada mereka, dan itu berlaku pada Taurat diturunkan, dan setelah Taurat diturunkan bangsa Israel sebagai TPDK. Jadi setiap orang yang ingin tahu tentang kebenaran mereka datang kepada bangsa Israel pada zaman Taurat diturunkan. Sedangkan saat ini, saat ibadah telah berubah atau kita masuk kepada ibadah hakikat, itu kita setiap orang yang ingin tahu tentang kebenaran, mencari kebenaran, mereka datang kepada jemaat. Nah, jadi seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 bahwa saat ini kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tidak lagi memerlukan ibadah-ibadah yang menyimbolkan, tetapi kita saat ini beribadah secara hati. Ya, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.